Kando, ini lagi rame perkembangan terkait di KSS yang selama ini ada yang bilang vakum, ada yang selama ini tidak ada pertanggungjawaban dari pengurus. Juga banyak yang bertanya masa depan di KSS nanti seperti apa. Tiba-tiba sekarang ada wacana kabarnya akan ada pemilihan. Kando sebagai salah satu pengurus, tepatnya bendahara di KSS Sumsel, mungkin bisa menanggapi opini yang berkembang di masyarakat sekarang. Jadi dari menanggapi dari opini masyarakat yang berkembang selama ini, memang aku juga tahu itu semenjak kami dilantik di tanggal 26 Juni 2018, memang ada beberapa kegiatan yang dilakukan Dewan Kesenian Provinsi Sumatera Selatan. Memang kebetulan ketuanya itu Kak Yaya, sekretarisnya itu Surono, dan bendaharanya aku. Tapi selaku bendahara, aku tidak pernah terlibat, tidak pernah dilibatkan. Tidak pernah dilibatkan baik itu kegiatan-kegiatan, baik itu pengeluaran duit atau pemasukan duit, itu tidak pernah tahu. Dan laporan-laporan itu tidak pernah nyampe ke aku. Itu memang karena Kando waktu itu tidak aktif, atau memang tidak ada pemberitahuan secara organisasi, komunikasinya miss ya? Memang ada 2 kali diajak rapat. Waktu itu rapat diundang, ada kegiatan itu, tapi kita tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan di dalam hal ya pengeluaran duit, pemasukan duit, apa duit itu dari perusahaan, apa duit itu dari pemerintah. Untuk kegiatan itu aku tidak pernah dilibatkan. Jadi kita tidak tahu bentuk sekecil apapun pengeluaran itu, aku tidak pernah dikasih tahu sampai saat ini. Apa memang DKSS ini waktunya sudah habis, itu pun aku tidak dikasih tahu. Jadi kita dilantik itu, ya aku anggap sebagai tameng baik dilantik. Dan tidak pernah kita tunjuk tahu, oh ini. Dan walaupun nanti ada tanda tangan dan pengeluaran apapun atas nama aku, itu palsu. Oh, tidak bertanggung jawab kan, ya? Aku tidak bertanggung jawab. Dan siapapun yang berani memasukkan tanda tangan aku tuntut. Harapan kita ke depan, harapan aku pribadi ke depan untuk Dewan Kesenian ini, sebenarnya bagus Dewan Kesenian ini. Memang untuk mengangkat budaya pariwisata untuk Provinsi Sumatera Selatan. Karena selama ini aku lihat kawan-kawan seniman, kawan-kawan ini banyak peran di masyarakat Sumatera Selatan ini, khususnya Kota Palembang. Harapan aku ke depan memang cari orang-orang memang yang ngerti, yang paham dengan seni, yang paham dengan seni, memang benar-benar uang yang begawi, yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan memang yang ditunjuk sebagai pengurus Dewan Kesenian itu harus harus diperankan biar orang itu jalan. Harus memang sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan ini. Seperti contoh, saya bendahara harus difungsikan sebagai bendahara, jangan hanya sebagai tameng, hanya sebagai namanya saja di situ. Harapan ke depan untuk pemerintah terhadap DKSS ini, harapan ke depannya yaitu ada sinergi, dan memang benar-benar pemerintah itu mengawasi Dewan Kesenian, dan memang harus pemerintah itu teliti, dalam arti teliti memfungsikan yang sesuai dengan pengurus jabatan yang di dalam pengurus DKSS. Jangan pemerintah itu hanya tahunya kegiatan ini keluar duit, yang ini ngurusinnya, yang ngambil duitnya orang lain, bukannya bendahara. Oh, bukannya ini. Jadi selama ini
mungkin ada bantuan dari pemerintah, tidak pernah masuk ke bendahara ya? Tidak pernah, aku tidak pernah tahu sedikit pun, walaupun 1.000 rupiah, aku tidak pernah tahu yang namanya duit untuk kegiatan Dewan Kesenian itu. Dan aku tidak pernah sedikit pun menerima laporan. Ada bantuan dari pemerintah? Ada bantuan dari ini, secuil pun apa tidak ada laporan bahwa kegiatan ini menggunakan misalnya tari, membayar misalnya untuk kegiatan ini menyewa apa, tidak pernah tahu aku. Jadi kalau memang ada pertanggungjawaban di akhir Dewan Kesenian periode saya, dan ada di situ tanda tangan saya, saya tidak akan pernah bertanggung jawab dan akan saya tuntut siapa orang yang berani memalsukan tanda tangan saya. Oke.